dari kelompok 8 akan menyajikan materi chapter 4 yaitu Cost System and Cost Accumulation dengan anggota kelompok kami yang terdiri dari Remalia BR Ginting dengan NIM akhir 010, saya Elizabeth Alindia dengan NIM akhir 027, dan juga yang terakhir Paulina Angela Hapsari dengan NIM akhir 033. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari sistem biaya dan sistem akumulasi biaya. Sistem biaya adalah metode pengumpulan dan akumulasi biaya produksi. Sistem ini digunakan untuk menentukan biaya produk. Tujuan lain dari sistem biaya antara lain adalah mengendalikan biaya, memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu, menentukan biaya produksi perusahaan, dan juga mencatat harga pokok produksi atau jasa ke dalam rekening buku besar. Yang kedua, ada sistem akumulasi biaya. Sistem akumulasi biaya adalah metode akuntansi untuk mencatat dan mengalokasikan biaya produksi ke unit produksi. Tujuan sistem akumulasi biaya adalah untuk mengetahui besaran biaya produksi total, menentukan apakah biaya produksi dibebankan pada pekerjaan atau departemen, menghitung biaya per unit produk, dan juga untuk menentukan harga pokok produksi. Selanjutnya ada gambar. Gambar tersebut adalah gambar aliran biaya dalam perusahaan manufaktur. Saya akan menjelaskannya satu persatu dimulai dari gambar yang pertama. Dalam gambar itu tertera kas aset yang disusutkan dan juga utang usaha akrual. Kemudian dari gambar pertama itu menunjuk kedua anak panah yang berbeda. Yang pertama dari gambar tersebut adalah untuk dibayarkan untuk biaya bahan baku yang dibeli, dan yang kedua itu sebagian dialokasikan untuk biaya manufaktur yang lain seperti tenaga kerja langsung, bahan baku tidak langsung, listrik, dan asuransi. Dari cost of purchase raw material dan other manufacturing cost itu, kemudian biaya bahan baku tersebut disimpan dalam bentuk persediaan bahan baku atau raw material inventory. Kedua biaya tadi yaitu biaya bahan baku yang dibeli dan juga biaya manufaktur yang lainnya itu diminta untuk dijadikan barang dalam proses. Contohnya bahan baku langsung, tenaga kerja, dan overhead dibebankan. Di gambar itu tertera good in process, direct material, direct labor, dan overhead applied. Setelah barang proses itu terselesaikan, maka keluarlah biaya barang yang telah selesai atau dalam gambar itu yaitu finished good inventory. Setelah finished good inventory itu selesai atau terjadi, kemudian finished good inventory tadi dipindahkan ke persediaan barang jadi atau cost of complete item dalam gambar tertera, sehingga menjadikan harga pokok penjualan tersebut. Pada gambar yang terakhir itu tertera harga pokok penjualan atau dalam gambar tertuliskan price of selling tree. Setelah melihat gambar tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana aliran biaya dalam perusahaan manufaktur. Selanjutnya yaitu pelaporan hasil operasi. Hasil laporan dari perusahaan manufaktur dilaporkan dalam laporan keuangan konvensional. Laporan keuangan tersebut mengikhtiarkan atau mengelompokkan transaksi ke dalam kategori tertentu untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan. Selanjutnya, ada 3 jenis laporan keuangan dalam chapter 4 ini. Yang pertama itu ada income statement atau laporan laba rugi, yang artinya laporan keuangan yang mencatat pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua ada balance sheet atau neraca, laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Dan yang terakhir ada cash flow statement atau laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah laporan keuangan yang mencatat pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan dalam periode tertentu. Yang pertama adalah income statement atau laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini berisikan informasi tentang hasil usaha
dari perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini nantinya akan menggambarkan berapa jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut memperoleh laba atau rugi. Apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah biaya, maka perusahaan dianggap tengah dalam kondisi laba atau untung. Namun jika sebaliknya, jika perusahaan justru mengalami atau mendapatkan pendapatan yang lebih kecil dari jumlah biaya, maka perusahaan tengah dalam kondisi rugi atau mengalami kerugian. Balance sheet atau laporan neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang berisikan adanya jumlah aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal perusahaan atau disebut ekuitas pada saat tertentu. Pada jumlah kekayaan atau harta akan disajikan di sisi aktiva, sedangkan jumlah kewajiban dan modal akan disajikan di sisi pasiva. Tujuan penyusunan laporan neraca ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kondisi finansial dari suatu perusahaan, terutama ketika dilakukannya akhir tahun atau buku ditutup. Cash flow statement atau laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang disusun dengan tujuan untuk melaporkan aliran kas masuk dan keluar dari kas pada periode tertentu berdasarkan 3 komponen penting, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pelaporan arus kas terbagi menjadi 2 metode, yaitu metode langsung, direct method, dan metode tidak langsung, indirect method. Yang pertama, metode langsung. Penyusunan laporan arus kas menggunakan metode ini akan dilakukan berdasarkan jurnal yang berkaitan dengan kas dan rekening koran. Metode ini merinci arus kas yang keluar dan arus kas yang masuk, yang kemudian akan dirinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan dan pengeluaran kas. Lalu yang kedua ada metode tidak langsung atau indirect method. Metode tidak langsung menggunakan 2 sumber data, yaitu laporan laba rugi periode tersebut dan laporan neraca pada periode sebelumnya dan periode saat ini. Metode tidak langsung akan menyusun 3 elemen, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan secara lengkap. Selain itu, metode ini dilakukan dengan cara membandingkan neraca dan laporan laba rugi. Berikut adalah contoh soal laporan keuangan dengan mengidentifikasi laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. PT Maju Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan rumah tangga. Berikut ini adalah informasi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Informasi tambahan, penjualan sejumlah 5 miliar, HPP harga pokok produksi sejumlah 2 miliar 500 juta, biaya operasional 1 miliar termasuk biaya penyusutan sejumlah 200 juta. Beban bunga sejumlah 100 juta, pajak penghasilan 20%, dividen yang dibayar 200 juta. Lalu neraca awal 1 Januari 2024. Kas sejumlah 200 juta, piutang usaha 300 juta, persediaan 400 juta, aset tetap 2 miliar, utang usaha 250 juta, utang bank 500 juta, modal saham 1 miliar, laba ditahan 1 miliar 150 juta. Lalu ada perubahan selama tahun 2024. Piutang usaha meningkat sejumlah 100 juta, persediaan turun sejumlah 50 juta, utang usaha meningkat sejumlah 50 juta, pembelian aset tetap sejumlah 300 juta, dan pembayaran utang bank sejumlah 200 juta. Lalu yang pertama kita akan mencari income statement atau laporan laba rugi. Dari informasi yang terdapat pada soal, akun-akun yang masuk dalam laporan laba rugi ialah penjualan, harga pokok produksi atau cost of goods sold, biaya operasional, biaya penyusutan, biaya bunga,
income tax, dan dividen dibayar. Di sini ada 4 langkah dalam menentukan laporan laba rugi. Yang pertama, kita akan menentukan laba kotor. Yang kedua, kita menentukan pendapatan operasional. Yang ketiga, kita akan menentukan pendapatan bersih. Dan yang terakhir, kita akan mendapatkan penambahan laba ditahan. Terdapat net increase in cash atau kenaikan bersih kas didapat dari total kas bersih dari aktivitas operasional dikurangi dengan total kas bersih dari aktivitas investasi dikurangi dengan total kas bersih dari aktivitas pendanaan sejumlah 620 juta rupiah. Lalu ditambah dengan kas di awal tahun sejumlah 200 juta rupiah. Kita akan mendapatkan uang tunai di akhir tahun hasil dari kenaikan bersih kas ditambah kas di awal tahun sama dengan 620 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah sama dengan 820 juta rupiah sebagai uang tunai di akhir tahun. Untuk mencari laba kotor, rumusnya ialah sales dikurang cost of goods sold atau penjualan dikurang dengan harga pokok produksi. Penjualan sejumlah 5 miliar rupiah dikurangi dengan HPP sejumlah 2 miliar 500 juta rupiah sama dengan 2 miliar 500 juta rupiah sebagai laba kotor. Hasil dari laba kotor tersebut dikurangi dengan biaya-biaya, yaitu biaya operasional dan biaya penyusutan. Karena tadi pada soal sudah terdapat biaya operasional termasuk dengan biaya penyusutan, maka kita hanya akan menghitung laba kotor dikurangi dengan biaya operasional. Laba kotor sejumlah 2 miliar 500 juta rupiah dikurangi dengan 1 miliar rupiah sama dengan 1 miliar 500 juta rupiah sebagai pendapatan operasional. Pendapatan operasional tersebut dikurangi dengan biaya bunga sejumlah 100 juta rupiah sama dengan 1 miliar 400 juta rupiah sebagai pendapatan sebelum pajak. Pendapatan sebelum pajak tersebut dikurangi dengan income tax atau pendapatan pajak dengan 20%, dengan tarif 20%. Untuk mendapatkan pendapatan bersih, rumusnya ialah income tax dikali income before tax atau pendapatan pajak dikali pendapatan sebelum pajak, yaitu 20% dari pendapatan sebelum pajak. Kita mendapatkan 20% dari 1 miliar 400 juta rupiah sama dengan 280 juta. Kita akan mendapatkan hasil pendapatan bersih dengan jumlah 1 miliar 120 juta rupiah. Pendapatan bersih tersebut dikurangi dengan dividen paid atau dividen dibayar sejumlah 200 juta rupiah. Lalu yang terakhir kita akan mendapatkan 920 juta rupiah sebagai penambahan laba ditahan. Lalu yang kedua, kita akan menentukan balance sheet atau laporan neraca. Laporan neraca berumus yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, di mana aset harus seimbang dengan penjumlahan liabilitas dan ekuitas. Akun-akun yang termasuk ke dalam aset ada dua, yaitu ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar pada soal ini meliputi kas, piutang usaha, dan persediaan. Kita akan menghitung total aset. Yang pertama, kita akan menghitung aset total dari aset lancar, yaitu kas dengan jumlah 200 juta rupiah, piutang usaha dengan
nominal 300 juta rupiah, persediaan 400 juta rupiah, sama dengan total aset lancar sejumlah 900 juta rupiah. Lalu pada soal tercantum bahwa aset tetap sejumlah 2 miliar. Jadi total aset ialah 2 miliar ditambah 900 juta, sama dengan 2 miliar 900 juta rupiah. Yang kedua, kita akan menghitung liabilitas dan ekuitas. Liabilitas atau kewajiban meliputi utang usaha dan utang bank. Utang usaha sejumlah 250 juta ditambah 500 juta rupiah, dan modal saham sejumlah 1 miliar, laba ditahan sejumlah 1 miliar 150 juta. Jadi total liabilitas dan ekuitas ialah 2 miliar 900 juta rupiah. Jadi kita mendapatkan total aset dan total liabilitas plus ekuitas sama dengan seimbang, sejumlah 2 miliar 900 juta ribu rupiah. Dan yang terakhir, kita akan menentukan cash flow statement atau laporan arus kas. Pada laporan arus kas ini terdapat 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kita akan menghitung arus kas dari aktivitas operasional dahulu. Yang pertama ada pendapatan bersih ditambah depresiasi, dikurangi peningkatan piutang usaha, ditambah penurunan persediaan, dan ditambah peningkatan utang usaha. Pendapatan bersih sejumlah 1 miliar 120 juta rupiah. Itu kita dapat lihat dari laporan laba rugi yang sudah saya jelaskan tadi. Ditambah depresiasi 200 juta, dikurangi peningkatan piutang usaha sejumlah 100 juta, ditambah penurunan persediaan 50 juta, ditambah peningkatan utang usaha 500 juta, sama dengan 1 miliar 320 juta rupiah, sebagai total kas bersih dari arus kas aktivitas operasi. Lalu yang kedua, kita akan menghitung arus kas dari aktivitas investasi, yaitu hanya ada aktivitas pembelian aset tetap sejumlah 300 juta rupiah. Jadi total kas bersih dari aktivitas investasi ini sejumlah 300 juta rupiah. Lalu yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Ada pembayaran utang bank dikurangi dengan dividen bayar. Pembayaran utang bank sejumlah 200 juta rupiah dikurangi dengan dividen bayar sejumlah 200 juta rupiah. Jadi total kas bersih dari aktivitas pendanaan sejumlah 400 juta rupiah. Dan yang selanjutnya itu adalah cost accumulation atau akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah proses mengumpulkan dan mencatat biaya-biaya yang terkait dengan produksi atau pengadaan barang dan jasa. Tujuan akumulasi biaya tersebut adalah untuk menghitung total biaya yang terkait dengan produk atau jasa yang dihasilkan, menghitung biaya setiap unit produk, menghitung harga pokok suatu produk, dan menghitung biaya total dan setiap unit produk yang merupakan hasil produk perusahaan. Job order costing. Metode ini digunakan untuk menghitung biaya produksi setiap produk yang diproduksi berdasarkan pesanan. Tujuan perhitungan biaya berdasarkan pesanan, menghitung biaya produksi yang terkait dengan pesanan, memantau pengeluaran, menentukan harga jual yang sesuai, dan mengukur efisiensi produk. Contoh perusahaan yang menggunakan job order costing percetakan yaitu pabrik tas yang menerima order sablon pada tas. Proses costing adalah metode akuntansi untuk menghitung biaya produksi secara rinci. Metode ini digunakan untuk
perusahaan yang memproduksi barang secara massal. Karakteristik sistem perhitungan biaya berdasarkan proses digunakan untuk produk yang dihasilkan secara berkelanjutan. Produk yang dihasilkan bersifat homogen, biaya produksi dialokasikan ke produk berdasarkan unit ekuivalen. Digunakan untuk mengelola biaya produksi, membantu mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan penghematan biaya. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses yaitu industri kimia, industri farmasi, industri makanan dan minuman, dan perusahaan yang memproduksi kertas, pipa, plastik, tekstil, tepung, dan semen. Mixed method atau metode campuran. Ini merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosialisasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Ini adalah contoh dari metode campuran yang terdiri dari faktor, sistem manual, sistem otomatis tetap, dan sistem manufaktur fleksibel. Seperti yang pertama ini adalah jumlah jenis produk, yaitu sistem manualnya itu banyak dan sistem otomatis tetapnya itu hanya satu, sedangkan sistem manufakturnya itu ada beberapa. Begitu juga dengan selanjutnya, kualitas produk. Sistem manualnya itu bervariasi, sistem otomatisnya itu sangat terbatas, dan sistem manufakturnya itu konsisten. Di sini juga ada biaya tenaga kerja langsung. Itu sistem manualnya tinggi, sistem otomatisnya itu rendah, dan sistem manufakturnya itu sangat rendah. Dan utilitas mesin itu sistem manufakturnya rendah, sistem otomatis tetapnya tinggi, dan sistem manufakturnya juga tinggi. Begitu juga lah dengan berikutnya. Comparison method atau perbandingan metode akumulasi biaya. Perbandingan metode akumulasi biaya dapat dilihat dari cara mengalokasikan biaya, yaitu fokus biaya dan objek biaya yang dihitung. Cara mengalokasikan biaya itu yaitu seperti job order costing, yaitu biaya diakumulasikan pada masing-masing pekerjaan, dan proses costing itu biaya diakumulasikan pada setiap proses. Dan yang terakhir itu hybrid costing, yaitu adalah gabungan dari metode job costing dan proses costing. Objek biaya yang dihitung itu adalah akumulasi biaya, menghitung total biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan jasa, dan biaya akumulasi itu menghitung nilai yang diperoleh dengan menambahkan biaya eksternal ke biaya internal item itu sendiri. Dan biaya setiap unit merupakan biaya total dibagi jumlah unit. Dan yang terakhir itu adalah backflow costing. Backflow costing adalah metode akuntansi yang mencatat biaya produksi setelah barang atau jasa selesai diproduksi, diselesaikan atau dijual. Metode ini juga dikenal sebagai backflowing. Manfaat backflow costing berguna bagi perusahaan dengan banyak biaya yang terlihat dalam produksi, dapat mengatasi beberapa kendala yang mungkin timbul dan menghitung biaya produksi. Sekian dari kami, terima kasih.